Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all. Good morning, Miss. Good How are you morning, Miss. today? How are you today? I'm I'm fine. fine. Thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, before we start our lesson today, let's read Al-Fatihah together. Amin ya rabbal alamin. Okay, before I want to check your attendance and I won't call you one by one. Okay, for the first, Ade Afrilda. Present, Miss. Imam Magfiroh. Misbahul Munir. Present, Miss. Wahyuni Lailatul. Present, Miss. Okay, alhamdulillah semuanya lengkap ya hari ini. Okay, today we will learn about article, singular and plural, and tujuan pembelajaran atau pembelajaran kali ini teman-teman diharapkan nanti setelah mempelajarinya teman-teman bisa membedakan penggunaan artikel, singular dan juga pluralnya. Dan yang kedua, nanti di kegiatan inti kita akan menulis satu buah paragraf singkat, tentunya dengan memperhatikan penggunaan artikel, singular, dan plural. Oke, itu kegiatan kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan memperlihatkan ke kalian beberapa gambar dan nanti kita akan teliti gambar itu ada kaitannya dengan singular, plural dan juga artikel atau enggak sih. Oke. Let me to share my screen. Ya, teman-teman sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah ya. Okay. Now, please take a look to these pictures. There are 4 pictures here. And now, saya mau teman-teman semua di sini coba perhatikan gambar-gambar ini. Dari keempat gambar ini, ada nggak sih perbedaannya? Ada yang tahu? Jumlahnya, Miss. Jumlahnya, lalu ada lagi? Jenisnya beda, Miss. Jenisnya, lalu ada lagi? Oke, sudah ya, itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya. Memang di sini dari jenisnya beda dan juga dari jumlahnya beda. Maka di sini mempengaruhi penggunaan singular dan juga pluralnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk gambar pertama itu karena 1 dia maka doll. Dan untuk gambar kedua ada 3 makanya dia dolls. Ada tambahan apa di sini? S. Oke, lanjut. Di gambar ketiga ada 1 tikus, makanya mouse. Nah, di gambar kedua, di gambar keempat, maksud saya, itu ada 2 tikus. Tapi di sini kenapa jadinya mice ya? Mice, sorry, mice. Kenapa jadinya mice? Nah, oke, selanjutnya di slide selanjutnya akan kalian temukan jawabannya kenapa doll, terus ini jadinya dolls. Kenapa perubahan-perubahan ini bisa terjadi? Oke. Nah, jawabannya adalah tadi ada unsur singular dan juga pluralnya. Untuk singular itu untuk menggambarkan satu atau tunggal
only one person, thing, or place. Dan untuk plural itu ada more than one person. Jadi ini untuk jamak, lebih dari satu. Thing or places. Lanjut. Biasanya general rule-nya atau aturan umumnya untuk plural itu adalah penambahan s or is setelah kata noun-nya. Nah, terus tadi di gambar ketiga dan keempat itu kan untuk satu tikus tadi itu mouse. Nah, lalu untuk dua tikus kenapa nggak mouses kan ya? Nah, ini ada perubahannya berupa regular dan juga irregular. Maksudnya apa? Regular ini adalah change from singular to plural by simply adding s or is to the end of the word. Jadi perubahan regular ini itu simpelnya itu yaitu hanya penambahan s dan is di akhir katanya atau di akhir noun-nya. Lanjut. Nah, makanya tadi ini ya yang menjawab kenapa perubahan mouse menjadi mice. Dia adalah perubahan irregular, yang mana dia nggak mempunyai standar aturannya sendiri. Nothing standard rule. Oke, sampai sini teman-teman ada yang belum paham atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Miss. Oke. Sudah paham, Miss. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita membahas tentang singular dan plural, itu ada kaitannya juga dengan artikel. Nah, di artikel itu ada 3, an, dan juga the. Nah, biasanya untuk penggunaan singular, itu kita menggunakan dan juga an, karena untuk tunggal. Tapi, ketika kita beralih ke plural, itu kita menggunakan the untuk yang jamak atau lebih dari satu. Nah, artikel ini ada 2 macamnya. Yang pertama itu ada yang namanya indefinite dan juga definite. Nah, maksudnya apa di sini? Kalau indefinite itu general, nggak spesifik. Tapi kalau definite di sini general, spesifik. Jadi benar-benar thing-nya itu, noun-nya itu sudah diketahui gitu. Nah, maksudnya untuk aturannya di sini penggunaan itu untuk a word beginning with consonant sound. Jadi ketika kita mau menggunakan itu noun setelahnya itu harus yang konsonan sound ya. Perlu diperjelas di sini konsonan sound, bukan konsonan letter. Ya. Lalu setelahnya untuk penggunaan an itu untuk a word beginning with vowel sound. Jadi di sini itu ketika kita ingin menggunakan an itu untuk itu ketika kita bertemu dengan word yang awalannya vowel sound. Jadi misalnya kalau itu example-nya a book. Terus kalau an itu example-nya an umbrella. Jadi di sini bertemu dengan E-nya itu bertemu dengan B, dan juga kalau di sini N-nya bertemu dengan U ya. Oke, lanjut. Di sini sebenarnya saya belum mencantumkan tambahan informasinya ya. Jadi di sini itu ada pengecualian untuk E dan N ketika bertemu dengan huruf H, huruf H. Ya, jadi ketika ini bertemu dengan H voice, misalnya house, jadi suara H-nya itu tuh terdengar jelas gitu. Nah, maka kita menggunakan Tapi ketika suara H-nya itu voiceless atau tidak terdengar, misalnya pada word hours, misalnya pada word hour, jam, HOUR, itu kita menggunakannya an. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Miss. Oke, ya itu untuk additional information-nya. Ketika E dan an bertemu dengan H.
Lanjut, yang terakhir ada the. The ini kita menggunakan the itu ketika kita ingin point out specific thing. Jadi atau ini untuk second mention. Jadi ini tuh kita penggunaannya itu untuk yang benar-benar word-nya itu sudah diketahui gitu, sudah spesifik. Oke, ringkasnya seperti ini. Saya sudah meringkas dalam bentuk summary seperti ini. Nah, oke, ringkasnya seperti ini. Teman-teman, apa terlihat jelas? Terlihat jelas, Miss. Oke, oke ya, saya lanjut. Ini adalah singkatnya kalian untuk memahami penggunaan dan juga en dan juga the. Jadi untuk or en itu digunakan untuk first mention. Maksudnya apa sih first mention itu? Jadi gini, I saw an old woman and a dog in the park. Jadi ini awalnya itu menggunakan en. Dan ini kenapa menggunakan en, ini menggunakan karena tadi itu digunakan untuk konsonan sound dan juga en itu untuk vowel sound. Lanjut, yang kedua itu dan en itu bisa digunakan untuk jobs. Misalnya Paula is a teacher. Next, untuk description atau untuk menjelaskan gitu. Paris is an interesting city. Lanjut untuk the itu untuk penggunanya untuk second mention, specific things. Jadi di sini maksudnya first mention dan juga second mention itu seperti ini teman-teman. I saw a man and a dog. Ini awalnya first mention dulu. Nah lanjut karena sini sudah disebutkan kan awalnya, nah makanya lanjut di second mention. The man was old. Jadi untuk menerangkan sesuatu yang spesifik. Lanjut. Only one thing. The moon looks beautiful today. Kok ini menggunakannya the karena only one thing. Jadi bulan itu kan hanya satu kan ya. Jadi makanya langsung menggunakan the. Lanjut common place, tempat yang biasa. Lanjut superlatif dan yang terakhir musical instruments. Oke, teman-teman sejauh ini apakah penjelasan saya cukup dimengerti? Iya, Miss. Ya, alhamdulillah. Lanjut teman-teman. Sekarang untuk mengukur pemahaman kalian, saya minta teman-teman untuk make a short paragraph using these pictures. Jadi di sini ada 5 gambar kan ya teman-teman. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nah sebelumnya saya mau tanya. Langsung saja ya saya tunjuk. Ade Afrilda. I wanna ask to you, what are these? Ade. Yes, Miss. Lumba-lumba. In English. Jadi kamu cukup sebutkan ya dengan jumlahnya. Di sini kan sudah terlihat jelas kan ya, ada berapa lumba-lumbanya. Nah, kamu sebutkan, terus perhatikan juga penggunaan singular dan juga pluralnya. Bisa? Yes, Miss. Oke. Mana ini kursor sayanya? Oke, boleh dijawab. What are these? Nah, ini. Terlihat? Yes, Miss. Oke. Biar mempermudah, mungkin saya contohkan dulu ya, satu ya. Nah, misalnya kalau saya tanya what are these? Nah, nanti kalian teman-teman di sini bisa jawab. Nah, ini saya tunjuk ini kan ya gambar pertama. These are 2 dolphins. Gitu. Teman-teman paham? Paham, Miss. Oke. Kita ulang ya. Oke, lanjut.
Kita ke Wahyuni dulu deh. What is this, Wahyuni? This is an elephant. Yeah, right. Your answer is right. Okay, thank you. Okay, next. Miss Bahul Munir. What are these? Yes, Miss. There What are are 3 passes. Okay, excellent. Your answer is right. And next, Ima Magfirah. Ima, bisa mendengar suara saya? Mungkin ada gangguan ya sepertinya. Oke, kita ganti orang dulu aja ya. Ade Afrilda sekarang. What are these? Terlihat nggak kursor saya? Yes, Miss. There are, this is a chicken. Saya, ini gambar keempat, bisa dilihat. Oh, bisa, Miss. Ya. What are these? These are 2 chickens. Chickens or birds? Oh my God, sorry, Miss. Yeah. Okay, please. Yeah, bird. These are 2 birds. Okay, 2 birds ya, karena plural. Oke, Ade, terima kasih. Thanks for your answer. Okay, now teman-teman sekarang bisa mengerjakan tugasnya. Make a short paragraph using these pictures. Jadi di sini teman-teman mengerjakan atau membuat sebuah paragraf yang ada unsur singular dan juga pluralnya, dan jangan lupa gunakan juga artikelnya, namun menggunakan kelima gambar ini. Jadi dari 5 gambar ini teman-teman coba rangkai untuk menjadi sebuah paragraf singkat. Bisa dipahami teman-teman? Yes, Miss. Okay, I give you 30 minutes to do this task. Okay, please from now. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai? Yes, Miss. Okay, Sudah nah, selesai. okay, now I want choose one of your tasks yang nanti akan kita review bersama-sama. Jadi saya akan setelah tadi teman-teman kumpulkan kepada saya akan menampilkan satu tugas dari teman-teman kalian yang akan kita jadikan review bersama-sama ya. Oke, I wanna share Wahyuni's test. Oke, teman-teman sudah terlihat ya? Yes, Miss. Oke, now kita review bareng-bareng hasil dari paragrafnya Wahyuni. Oke, judulnya A Trip to the Zoo. Saya minta satu dari kalian untuk membacakan. Ada yang mau menjadi volunteer? Miss. Oke, Ade, please. A trip to the zoo. 2 days ago, my friends and I went to the safari zoo. We went out by 3 buses.
When we got to the zoo, the first view that we looked at was an elephant where stood in front of us. Then we saw animal shows, 2 birds and 2 dolphins were the animals showed on that day. A teacher announced a notice. The teacher asked us to come back to the bus and went back to the school. Okay, Done, thanks. Miss. Oke, Ade, thanks. Oke, teman-teman, sekarang di sini teman-teman bisa lihat ini ada sebuah short paragraph judulnya A Trip to the Zoo. Nah, coba di sini teman-teman sebutkan yang mana aja yang termasuk ke dalam artikel singular dan juga pluralnya. Oke, saya minta coba Imam Magfiroh boleh sebutkan berapa saja, itu terserah, yang termasuk ke singular, plural, dan juga artikel dalam paragraf ini. Suaranya tidak terdengar, Ima. Apa ada kendala? Oke, kita skip dulu ya, Ima. Karena suaranya tidak terdengar. Apa hanya di saya? Teman-teman seperti apa? Apa mendengar suara Ima? Tidak, Miss. Miss. Tidak ya? Oke, kita ke Munir. Coba Munir sebutkan yang mana plural, singular, dan juga artikel dalam paragraf ini. Oke, Miss. Yang Ya. pertama, 2 days. Ini adalah contoh dari plural. Lanjut. Yang selanjutnya, an elephant. Ini adalah contoh dari singular. Ya, lanjut. Dan 2 birds and 2 dolphins. Ini contoh dari singular. Dan the teacher adalah penggunaan artikel the. Tadi, Yang terakhir, a teacher, Miss. tadi mohon maaf sebelumnya untuk 2 birds and 2 dolphins, tadi jawabannya apa ya? Plural, Miss. Oke, Sorry, yes, Miss. right. Plural ya, untuk 2 birds and 2 dolphins itu plural karena jamak. Ya, Oke. terdapat 2. Ya, oke, terima kasih untuk Munir. Dan teman-teman semua, sepertinya dari artikel ini, mohon maaf, dari salah satu contoh penugasannya, teman-teman insya Allah sudah pada paham semua ya mengenai materi hari ini, yaitu singular, plural, dan juga artikel. Oke, sebelum saya menutup kelas ini, saya ingin menginformasikan, saya akan menjelaskan untuk penugasan yang akan kalian lakukan di rumah nanti. Oke, untuk tugasnya, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai artikel, singular, dan juga plural, teman-teman dimohon untuk membuat sebuah mind mapping berisi tentang artikel, singular, dan juga plural. Oke, teman-teman bisa dipahami tentang tugasnya? Bisa, Miss. Oke. Miss. Okay, maybe I think enough for this day. And before we close our lesson today, let's read Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thanks for your attention all, and see you on next day. Tetap semangat buat teman-teman semua, jaga kesehatannya. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yes, you are welcome.